Kamu pasti pernah merasakan momen seperti ini kan? Ketika dunia seolah runtuh hanya karena seseorang yang kamu cintai pergi begitu saja. Saat dia yang seharusnya menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, tiba-tiba memilih jalan lain. Rasanya seperti kehilangan bagian dari dirimu. Kehilangan masa depan yang sudah kamu susun bersama. Segalanya tiba-tiba terasa gelap, dan kamu merasa seperti tidak ada lagi yang tersisa. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Kenapa aku merasa seperti ini? Rasa sakit yang datang seolah-olah memukul setiap inci tubuhmu. Hati terasa sesak, dan tiap detik berlalu begitu berat. Setiap kenangan yang muncul bagaikan pisau yang mengiris-iris luka yang belum sembuh. Dunia rasanya begitu sunyi, hampa, dan kehilangan. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa penderitaanmu itu bukan datang karena dia yang pergi, bukan karena kepergiannya, tetapi karena caramu melihat kepergiannya. Semua itu hanyalah gambaran tentang bagaimana kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Kita terlalu menganggap hubungan ini sebagai sesuatu yang milik kita. Dan saat sesuatu yang kita anggap milik itu pergi, kita merasa seperti dirampok. Tapi inilah yang menarik. Ada cara untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Sebuah cara yang dapat menyembuhkan luka hati ini dan mengubahnya menjadi kekuatan baru. Kita bisa belajar dari ajaran stoicisme. Ajaran yang mengajarkan kita untuk tetap tegak meski dunia terasa runtuh. Meski segala hal yang kita cintai dan harapkan hilang begitu saja. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi kita, bukan mengendalikan dunia. Mengajarkan kita untuk menerima takdir, bukan melawan takdir. Dalam video ini, kita akan menggali bagaimana stoicisme dapat membantu kita menyembuhkan patah hati. Kita akan belajar bagaimana mengubah penderitaan ini menjadi pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. So, jika kamu merasa patah hati, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk menemukan kekuatan dalam dirimu yang selama ini tersembunyi. Mari kita bahas bersama, kenapa patah hati itu terasa begitu menyakitkan, dan bagaimana cara pandang stoicisme bisa menyembuhkan luka tersebut. Kenapa patah hati begitu menyakitkan? Mengapa kehilangan seseorang yang kita cintai bisa membuat dunia seolah berhenti berputar? Semua itu berawal dari cara kita memandang hubungan tersebut. Sebagian besar dari kita cenderung memposisikan kebahagiaan kita pada hal-hal yang berada di luar diri kita, orang lain, keadaan, atau bahkan hubungan itu sendiri. Saat kita bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, kita sebenarnya sedang memberikan mereka kendali atas perasaan kita. Kita lupa bahwa kebahagiaan itu seharusnya datang dari dalam diri kita, bukan dari faktor eksternal yang bisa berubah kapan saja. Pernahkah kamu merasa ketika hubunganmu berakhir, dunia seakan-akan runtuh? Segala sesuatu yang dulu terasa sempurna, tiba-tiba terasa hampa. Rasanya seperti kehilangan bagian dari diri sendiri. Kamu merasa hilang arah, bingung, dan tak tahu harus berbuat apa. Dalam banyak kasus, kita menaruh harapan besar pada orang yang kita cintai. Dan saat mereka pergi, kita merasa seperti kehilangannya adalah sebuah tragedi yang tidak bisa dihindari. Padahal sebenarnya, apa yang kita alami itu lebih terkait dengan bagaimana kita memandang hubungan itu, bukan karena mereka benar-benar pergi. Mari kita lihat ini dari perspektif stoikisme. Para stoik mengajarkan kita bahwa kita seringkali meminjam orang-orang yang kita cintai dari alam semesta. Kita merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari kita, milik kita, dan kita memiliki hak penuh atas hubungan itu. Namun, stoikisme mengingatkan kita bahwa dalam kenyataannya, tidak ada yang benar-benar kita miliki. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk orang yang kita cintai, pada akhirnya adalah milik alam semesta. Ketika mereka pergi, itu bukanlah sebuah perampokan, melainkan sekadar pengembalian. Bayangkan sejenak, jika kamu meminjam sesuatu dari temanmu, dan setelah beberapa waktu dia meminta kembali barang yang kamu pinjam, apakah kamu akan merasa dirugikan? Tentu tidak.
Karena itu memang hak temanmu untuk mengambil kembali apa yang dia berikan. Hal yang sama berlaku untuk orang yang kita cintai. Mereka datang ke dalam hidup kita sebagai hadiah dari semesta, dan ketika waktunya tiba, semesta pun memintanya kembali. Kita merasa kehilangan, tetapi kenyataannya, kita hanya mendapatkan apa yang semesta berikan pada kita. Sementara itu memang tidak permanen. Namun, inilah yang sering kali kita lupakan. Kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan kita bergantung pada orang tersebut. Kita menganggap bahwa kita tak akan bahagia tanpa mereka. Padahal kebahagiaan sejati tidak datang dari luar. Kebahagiaan yang tergantung pada orang lain adalah kebahagiaan yang rapuh, karena kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk tetap tinggal, untuk tetap mencintai kita. Bahkan, orang yang kita cintai pun tidak bisa menjamin bahwa mereka akan selalu ada untuk kita. Jika kita bergantung pada mereka untuk kebahagiaan, kita hanya menunggu kehancuran saat suatu saat mereka pergi. Dan ketika itu terjadi, kita merasa seperti kehilangan segalanya. Padahal, kehilangan mereka hanyalah pengingat bahwa kebahagiaan kita seharusnya tidak ditentukan oleh siapapun selain diri kita sendiri. Maka, pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita berhenti menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang di luar kendali kita? Bagaimana jika kita mulai belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri tanpa bergantung pada orang lain? Itulah yang diajarkan oleh Stoicisme, bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita, dari bagaimana kita memilih untuk merespons dunia, dari bagaimana kita memilih untuk melihat setiap peristiwa dalam hidup ini, baik itu suka maupun duka. Dan jika kita bisa belajar untuk menerima segala sesuatu seperti adanya, kita akan menemukan kedamaian yang sejati, bahkan di tengah patah hati yang terasa begitu menyakitkan. Setelah patah hati, seringkali kita terjebak dalam perasaan yang tidak menentu. Kita merasa kesal, marah, atau bahkan terpuruk, dan kita berpikir, kenapa hal ini terjadi padaku? Kita merasa seolah-olah kehilangan kendali atas hidup kita. Mungkin kamu pernah meluangkan waktu untuk terus memikirkan dia, mengecek status sosial medianya, atau bahkan bertanya pada teman-teman apakah dia sudah move on atau belum. Tapi percayalah, semua itu hanya memperburuk perasaanmu. Kunci untuk keluar dari situasi ini adalah dengan memahami apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Dalam ajaran Stoikisme, ada konsep yang sangat penting yang disebut dengan dikotomi kendali. Konsep ini mengajarkan kita untuk memisahkan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Cinta, hubungan, dan perasaan orang lain jelas bukan hal yang bisa kita kendalikan. Kamu tidak bisa memaksakan perasaan seseorang, tidak bisa mengubah keputusan mereka, dan tidak bisa mengembalikan masa lalu. Namun, satu-satunya hal yang benar-benar dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespon semua ini. Reaksi kita adalah satu-satunya kontrol yang kita miliki. Kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kamu bisa mengubah cara kamu meresponsnya. Alih-alih terus-menerus melibatkan diri dalam masa lalu, merenung tentang kenapa ini terjadi, atau terus menstalking sosial medianya, coba berhenti sejenak. Mulailah fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Bagaimana cara kamu mengelola perasaanmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk diri sendiri, dan bagaimana kamu memulai kembali. Misalnya, alih-alih terus memikirkan dia, kamu bisa berfokus pada perawatan diri. Cobalah hal-hal baru yang dapat membuatmu merasa lebih baik, mungkin dengan berolahraga, menulis jurnal, atau mengejar hobi yang sudah lama tertunda. Ini adalah langkah untuk kembali mengendalikan dirimu. Ini adalah cara untuk menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan kebahagiaan itu pada dirimu. Patah hati seringkali membuat kita merasa bahwa dunia sedang melawan kita. Ketika kita mengalami kegagalan dalam percintaan, kita merasa seakan-akan hidup kita hancur begitu saja. Disinilah ajaran Stoikisme benar-benar memberikan pandangan yang berbeda. Salah satu konsep penting yang diajarkan oleh para Stoik adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir ini.
Amor Fati mengajarkan kita untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang kita anggap sebagai kebahagiaan maupun penderitaan, sebagai bagian dari perjalanan hidup kita yang lebih besar. Patah hati, menurut Stoikisme, bukanlah sebuah musibah. Justru, ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika hubungan berakhir, kita seringkali merasa seperti semuanya hancur. Kita bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi pada aku? Tapi, kalau kita melihatnya dari sudut pandang Amor Fati, kita bisa melihat bahwa setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan sekalipun, terjadi untuk kita, untuk membantu kita menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dengan energi patah hati ini? Alih-alih terus meratap, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan. Gunakan waktu ini untuk membangun dirimu. Cobalah hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya, perbaiki kebiasaan buruk, dan fokus pada hal-hal yang akan membantumu tumbuh. Jadikan patah hati itu sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, kejadian ini terjadi untukku, bukan padaku. Ini adalah kesempatan untuk kamu belajar, untuk menerima kenyataan, dan untuk menjadi lebih baik. Ingatlah, setiap kali kita menghadapi penderitaan, kita memiliki dua pilihan. Kita bisa membiarkan diri kita terpuruk dan terjebak dalam kesedihan, atau kita bisa memilih untuk belajar dan berkembang. Amor Fati mengajarkan kita untuk mencintai takdir kita, dalam segala bentuknya, baik itu suka maupun duka. Apa yang terjadi di luar kendali kita adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Semua yang terjadi, baik buruk ataupun baik, adalah bagian dari takdir yang membentuk kita menjadi lebih baik. Konsep Stoik yang terakhir yang ingin kita bahas adalah memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Meskipun terdengar sedikit gelap, filosofi ini sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bersifat sementara. Setiap hubungan, seperti semua hal lainnya, suatu saat akan berakhir. Tak ada yang abadi. Kepergian seseorang dari hidup kita adalah pengingat bahwa hidup ini begitu rapuh. Kita tidak pernah tahu seberapa lama kita akan memiliki orang yang kita cintai di sisi kita. Dan meskipun itu terasa sulit diterima, ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Namun, ada satu hal yang pasti. Hubungan kita dengan diri kita sendiri adalah hubungan yang paling abadi. Tidak ada orang yang akan selalu berada di sisi kita seperti diri kita sendiri. Ketika kita mengalami patah hati, itu adalah saat yang baik untuk kembali melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri kita? Sudahkah kita cukup menghargai diri kita sendiri sebelum kita berharap dihargai oleh orang lain? Kepergian orang lain adalah pengingat bahwa kita harus memperkuat hubungan dengan diri kita terlebih dahulu. Karena hanya dengan begitu, kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap. Patah hati bisa menjadi kesempatan untuk lebih mendalami diri, untuk menyembuhkan luka dan memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, hidup adalah perjalanan yang harus kita jalani dengan bijaksana. Saat kita mulai menerima bahwa segala sesuatu adalah sementara, kita akan lebih siap untuk menghadapi kenyataan. Kita belajar untuk hidup di saat sekarang, menghargai momen-momen yang kita miliki, dan tidak terlalu terikat pada apa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi di masa depan. Memento mori juga mengajarkan kita untuk mengapresiasi waktu yang kita punya. Alih-alih meratapi kehilangan, cobalah untuk merenungkan betapa berharganya waktu kita bersama orang-orang yang kita cintai. Jangan biarkan penderitaan ini menghalangi kita untuk terus menjalani hidup dengan penuh makna. Dengan menggabungkan ketiga konsep ini, dikotomi kendali, Amor Fati, dan memento mori, kita bisa mendapatkan pandangan baru tentang patah hati. Kita belajar untuk menerima takdir, untuk menghargai apa yang kita punya, dan untuk memperkuat hubungan kita dengan diri kita sendiri. Setiap langkah menuju penyembuhan bukanlah tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang bagaimana kita belajar menghadapinya dengan bijaksana, seperti yang diajarkan oleh para Stoik.